Selamat pagi saudara-saudara sekalian, damai Kristus beserta kita. Kita bersyukur di pagi yang indah ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Sebelum kita memulai ibadah kita ini, marilah kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Ibadah pada pagi ini diawali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Nats pembuka pada kebaktian pagi ini akan kita ambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat ke-33. Demikian bunyinya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Marilah kita menaikkan pujian KPPK nomor 413, Pujilah Hai Jiwaku. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, lupakan anugerahnya, ya sembuhkan dan ampuni dosaku dan menyelamatkanmu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya, dengan segala berkatnya ia puaskanmu. Rahmatnya sebagai mahkotamu dan kekuatanmu tak akan pudarlah hanya oleh kasih-Nya. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi kiraanku. Besar anugerahnya. Setinggi
Mari kita berdoa mengakui dosa-dosa kita. Bapa di surga, kami mengingat masa-masa kami begitu damai karena kami senantiasa dekat dengan Engkau. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, mengakui dosa-dosa kami yang membuat kami begitu susah hati, begitu terasa beban berat, begitu jauh dari kedamaian. Ampuni kami Tuhan atas kesalahan yang kami perbuat kepada saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami, teman-teman kami, rekan-rekan sepekerja kami. Ampunilah kami Tuhan, sadarkanlah kami untuk berbalik, mengadakan damai dan kasih kepada semuanya. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk berjalan di depan ini dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membacakan berita anugerah yang kita ambil dari kitab Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7. Kita akan bersama-sama membacakannya. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dipersilakan memberikan salam damai kepada anggota keluarga. Puji Tuhan. Sebagai respon pengampunan dosa yang telah kita terima dan berita anugerah yang telah kita bacakan bersama, kita akan menaikkan suatu pujian dari KPPK nomor 335, sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya, membaru hidupku. Dulu sesat, kini pulang, disembuhkan. Ketika insafku cemas dan kini ku
akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan. Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur bahwa pada minggu Prapaskah yang kelima ini, kami dapat beribadah bersama-sama. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami bagian demi bagian firman Tuhan yang diberitakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bacaan Injil pada minggu Prapaskah yang kelima ini akan kita baca dari Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-33, demikian bunyinya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi ke Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. "Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, demikianlah Injil dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Allah dan yang memelihara dalam kesehariannya. Hosiana. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau ada orang yang bertanya kepada kita, hal-hal apa saja yang paling menarik hati kita? Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian punya rasa tertarik
yang berbeda satu dengan yang lainnya. Namun umumnya kita sebagai manusia, kita sering tertarik kepada hal-hal yang indah. Hal-hal yang berupa sesuatu yang mendatangkan ketertarikan kita dan kemudian membuat kita berupaya untuk memperolehnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada minggu Prapaskah yang kelima ini, ada pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama. Di manakah posisi saya di tengah-tengah tarikan kuasa dunia atau kuasa iblis yang sedang bekerja? Apakah di tengah-tengah tarikan yang ada ini kita tetap memilih setia dan taat kepada kehendak dan rencana Allah? Kita sadar bahwa tarikan-tarikan tersebut sering begitu kuat dan menggoda hati kita. Nah, di tengah-tengah suasana seperti ini, apakah saya dan saudara masih bisa menjaga integritas dan jati diri kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus? Surat Yakobus menyatakan, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus 1 ayat 14. Nah, kepada siapa saya dan saudara mau ditarik? Apakah kepada penguasa dunia dengan segala keinginan-keinginan yang dilarang, atau kita mau ditarik oleh anugerah Allah di dalam penebusan Kristus di atas kayu salib? Anda dan saya harus memutuskan sendiri. Keputusan ini tidak bisa diwakili oleh siapapun juga. Pilih mana? Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar dari pengalaman mereka yang dihadirkan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Di mana pada bagian yang pertama, Yohanes 12 ayat 3, disebutkan ada seorang wanita yang bernama Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya untuk meminyaki akan kaki Yesus. Yang kedua, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-13, ada orang banyak yang menyambut Yesus dengan meriah dan gegap gempita saat ia masuk ke kota Yerusalem. Dan kelompok yang ketiga adalah orang banyak yang datang berbondong-bondong kepada Yesus karena mereka mendengar bahwa ia membuat begitu banyak mujizat. Yohanes 12 ayat 18. Dan kelompok yang terakhir, yaitu kelompok yang keempat, orang-orang Yunani yang datang ingin berjumpa dengan Yesus. Yohanes 12 ayat 21. Saya percaya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita semua tahu bahwa ketertarikan mereka yang disebutkan dalam Injil Yohanes yang pasal ke-12 ini adalah karena kuasa dan pengajaran dan popularitas Yesus, bukan kepada jati diri Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam situasi seperti ini, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak
2. Injil Yohanes pasal ke-12 ayat 24. Ayat ini dengan sangat jelas menyatakan bahwa kematian Yesus Kristus justru bertujuan untuk menghadirkan karya keselamatan bagi seluruh umat manusia. Kematian Yesus merupakan benih yang menghasilkan buah keselamatan dan anugerah Allah yang begitu melimpah. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 32, Yesus berkata, "Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku." Kematian Yesus di atas kayu salib yang bagi pandangan dunia merupakan aib dan laknat, tetapi telah diubah oleh Allah menjadi kemuliaan bagi dirinya. Kematian Kristus selaku korban Paskah itu akan menarik banyak orang kepada Dia. Dan melalui kematian Yesus di atas kayu salib, sesungguhnya Allah telah menjadikannya sebagai media pemuliaan dirinya. Karena itu umat yang percaya ditarik oleh cinta kasih Allah yang begitu besar melalui peristiwa salib Kristus. Salib menjadi daya penarik bagi semua orang untuk datang kepada Yesus sekaligus sebagai penguji dan penyeleksi. Salib Kristus menjadi media. 28 Yesus berkata kepada Bapanya, "Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Penentuan dan ketetapan Allah telah direspon oleh Tuhan Yesus dengan kerelaan dan kesediaan untuk melakukan perintah Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setiap kita adalah orang yang percaya kepada Yesus. Saya dan saudara mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Kita sadar bahwa hanya oleh karena kasih karunia Allah, saya dan saudara semua diselamatkan melalui pengampunan dosa dan penebusan Kristus di atas kayu salib. Saat ini, apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam terang kasih Allah yang menuntun kita pada jalan yang benar, atau justru sebaliknya kita masih hidup dalam kegelapan? Dalam pemberitaan Yesus tentang dirinya sebagai Mesias yang menderita, di situ Yesus menawarkan, tapi sekaligus menantang para pendengarnya, termasuk kita yang hadir dalam ibadah hari ini, untuk mengambil keputusan. Keputusan mengikuti Yesus dan hidup di dalam terang, atau menolak Yesus dan tetap hidup di dalam kegelapan. Saudara, kita harus bersedia beralih dari keinginan mencintai nyawa, yakni memperjuangkan kepentingan sendiri, kepada sikap antusias untuk menerima anugerahnya. Maka setiap orang, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, yang telah melihat, merasakan, mengalami akan kasih Allah yang begitu besar. Kita selalu ditarik oleh anugerahnya dan menampakkan sikap hidup yang berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini.
Berbeda dari yang tadinya berusaha untuk memenuhi ambisi nafsu sendiri, menjadi orang yang mempunyai keberanian untuk melepaskan nyawanya, menanggalkan kepentingannya sendiri, bersedia memikul salib dan menyangkal diri. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup kita seharusnya terus-menerus mengalami pembaharuan sebagai tanda bahwa kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, melainkan di dalam terang. Pertobatan kita selalu diiringi dengan perubahan. Iman menjadi nyata melalui perbuatan. Kita terus hidup meneladani hidup Kristus, hidup di dalam kasih Allah, hidup di dalam pengampunan, dan hidup di dalam belas kasihannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai penutup daripada renungan ini, saya ingin mengajak kita mengenang kembali peristiwa yang dialami oleh 33 penambang yang ada di Chili, yang pada suatu waktu mereka terperangkap di bawah tanah akibat runtuhnya 700.000 ton batu. Reruntuhan itu membuat mereka nyaris tidak punya harapan untuk ditemukan. Nah, kita bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi itu, ketua kelompok mereka, Luis Ursua, yang berusia 54 tahun, dia menggunakan segala anugerah yang datang daripada Tuhan kepadanya untuk membuat rekan-rekannya tetap tenang dan menguasai akan diri mereka. Upaya daripada Luis Ursua ini jelas tidak mudah. Di tengah-tengah suasana yang tidak ada harapan, 33 penambang itu hanya mempunyai sedikit makanan, sedikit kesempatan untuk mendapatkan kehidupan kembali. Tetapi kita melihat bagaimana kehadiran daripada Luis Ursua yang dengan tetap tenang dan dengan memberikan keyakinan kepada ke-32 rekannya untuk bertahan selama 69 hari. Dan yang paling menarik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika tim penyelamat mulai menyelamatkan akan para petambang yang terperangkap ini, Luis Ursua bukan menjadi orang yang pertama keluar dari tambang, tetapi ia adalah orang yang terakhir yang ditarik keluar dari tambang itu. Bapak, Ibu, dan saudara, di dalam tambang, Luis Ursua berkata, waktu itu kami hanya memiliki sedikit makanan, tetapi kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami mampu melawan keinginan untuk memakan semua itu dengan segera. Nah, apa pelajaran dan kaitannya dengan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini? Saya dan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kita mengarahkan hati kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang ketika dia hadir ke tengah-tengah dunia ini, dia dapat menguasai dirinya sedemikian rupa, dan ia mengerjakan akan pekerjaan Allah dengan tetap fokus kepada anugerah. Dan ketika kita melihat kenyataan hidup yang dialami oleh Luis Ursua, dia juga terus bersyukur
Di tengah segala kesulitan, ia yakin bahwa anugerah Tuhan cukup baginya. Dan kalau perlu, ia bersedia mengorbankan dirinya demi keselamatan daripada teman-temannya. Maukah saya dan Bapak Ibu sekalian, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita belajar untuk menghadirkan Kristus yang mengasihi. Kristus yang dengan tangan terbuka untuk tetap mencari yang terhilang. Kristus yang rela mengorbankan nyawanya agar orang-orang lain itu diselamatkan, termasuk saya dan saudara. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami datang ke hadapan Tuhan untuk terus memohon akan belas kasihan dan pertolongan Tuhan, khususnya bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kiranya hikmat dan pertolongan Tuhan selalu dianugerahkan kepada bangsa kami. Sehingga pemerintah, baik yang ada di pusat maupun yang di daerah, dapat mengatasi akan pandemi COVID-19 ini dengan baik dan benar. Vaksinasi yang telah dilakukan dan diterima oleh para nakes dan juga sebagian besar lansia dan orang-orang yang beraktivitas di publik. Kiranya vaksin ini boleh menambah imunitas bagi mereka yang sudah menerimanya. Dan kami terus berdoa Tuhan, bila vaksinasi ini boleh segera diterima oleh lebih banyak lapisan masyarakat, sehingga tercipta komunitas yang mempunyai imunitas terhadap COVID-19. Kami berdoa khususnya bagi jemaat dan juga majelis dan juga para hamba Tuhan di GKI Agape Kelapa Gading. Di tengah-tengah ibadah yang masih berlangsung online, kami semua boleh tetap memelihara iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, suatu hari nanti kami dapat kembali bisa beribadah bersama-sama, menyaksikan kemurahan demi kemurahan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kembali kami bisa mengisahkan bagaimana di tengah-tengah masa pandemi ini, pertolongan Tuhan sungguh nyata kami alami. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Mari Tuhan Kau jamah mereka, sehingga penyakit dan kelemahan tubuh mereka dapat kembali pulih dan sehat. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, atau mereka yang mengalami hambatan demi hambatan dalam usaha mereka, Tuhan tolong mereka. Biarlah dengan iman mereka boleh belajar sabar,
belajar mengandalkan Tuhan, belajar bersandar dan berserah kepada Tuhan. Karena kami percaya pada waktunya, kami semua akan dimuliakan sebagaimana Kristus telah dimuliakan oleh Bapa yang di surga. Tuhan dengarkanlah doa kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, marilah kita bersama dengan umat masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada saat ini, marilah kita bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 51 ayat 12-13. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Saudara sekalian dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar. Sebagai lagu pengiring persembahan, kita akan nyanyikan lagu dari KPPK nomor 353, Hidupku Ini Kuserahkan. Jiwaku Tuhan, padamu kuserahkan, kuserahkan waktuku untuk membalas kasih-Mu, dibasuh di dalam darah-Mu, agar ku dijadikannya kudus. Senap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu. Seturut kehendak-Mu, kuasailah hidupku. Hatiku bait suci-Mu, roh-Mu penuhi daku. Dibasuh di dalam darah-Mu, agar ku dijadikannya kudus. Segenap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu. Kasih-Mu membakarku, ku serahkan diriku, dan semua milikku hanya serah padamu. Dibasuh di dalam darah-Mu, agar ku dijadikannya kudus. Segenap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu kepada kami semua dalam hari-hari yang kami lalui sampai pada saat ini. Engkau adalah pemilik hidup kami, Engkau menyertai kami,
menjauhkan kami dari bahaya, menopang kami, melindungi kami, menuntun kami. Saat ini Tuhan, kami datang bersama-sama membawa persembahan di hadapan-Mu, yang merupakan juga berkat yang Engkau telah nyatakan kepada kami. Kiranya apa yang kami persembahkan ini boleh Engkau kuduskan, Engkau sucikan, dan Engkau jadikan sebagai alat pernyataan kasih-Mu di tengah-tengah masyarakat kami, di tengah-tengah saudara kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, kebaktian ini hampir usai. Kiranya terang Injil Tuhan dapat kita saksikan melalui hidup kita yang kita jalani sehari-hari, sehingga dapat membawa saudara-saudara kita yang belum percaya menjadi percaya kepada Kristus. Kita akan menutup dengan nyanyian pengutusan dari KPPK nomor 85, Anugerah Kasih dan Penggerakannya. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa, pergerakan Roh Kudus beserta kita. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa, pergerakan Roh Kudus beserta kita. Sampai selamanya, selamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, Saudara sekalian, ibadah kita telah usai. Silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.